Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, alih daya waktu bekerja, hubungan kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Di dalam belait itu diterapkan bahwa perusahaan yang melakukan PHK terhadap pekerja atas alasan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan diperbolehkan membayar pesangon sebesar setengah dari ketentuan yang telah ditetapkan. Hal itu termaktub dalam pasal 43 ayat 1 huruf A yang menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. Ketentuan baru itu berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketentuan itu yang termaktub dalam pasal 164 ayat 3 menyatakan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tutup, bahkan karena mengalami kerugian selama 2 tahun secara berturut-turut, atau bukan karena keadaan memaksa force majeure, namun perusahaan melakukan efisiensi. Dengan ketentuan pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Tim Liputan Berita 1. Aturan baru pesangon PHK itulah tema Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Koordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker RI, ada Pak Reiman Arwan. Selamat pagi Pak Reiman. Selamat pagi Ibu. Baik Pak Reiman, kita akan membahas sesaat lagi, namun pemirsa kami mengajak Anda berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik Pak Reiman, kita awali dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin tadi di berita pengantar sebenarnya sudah dijelaskan terkait dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan juga waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. Namun mungkin apakah apa yang ingin disampaikan oleh Kemnaker, Pak Reiman, agar masyarakat tidak salah tangkap terkait dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini? Ya, baik Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya Bapak Ibu sekalian, PP nomor 35 ini tahun 2021 sudah diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Tentunya dengan harapan Bapak sekalian bahwa dengan diterbitkannya PP ini sudah memberikan suatu kepastian hukum bagi pekerja buruh dan pengusaha dalam melaksanakan hak dan kewajiban, termasuk dalam hal ini dalam hubungan kerja, yaitu seperti tadi terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Di sini sudah dijelaskan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan fakta di lapangan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu itu diatur dengan baik dan bagaimana hak dan kewajiban antara pekerja buruh ketika perjanjian kerja waktu tertentu itu berakhir sesuai dengan kesepakatan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan alih daya, kita mengharapkan, pemerintah mengharapkan bahwa pengaturan ini sudah lebih tegas memastikan hubungan hukum dan pelaksanaan hak dan kewajiban itu dijelaskan dengan tegas dalam dalam PP ini, sehingga terkait dengan alih daya pun ini diharapkan sudah menjadi suatu ada kepastian hukum dan tidak akan ada lagi
perbedaan penafsiran ataupun perbedaan pemahaman terhadap hubungan kerja. Ketika Undang-Undang 13 dulu kita mengatur mengenai hubungan kerja, di sana dimungkinkan bahwa hubungan kerja itu beralih dengan pemberi pekerjaan dari perusahaan outsourcing kepada pemberi pekerjaan. Tetapi dalam PP ini secara tegas diatur bahwa tidak mungkin ada pengalihan hubungan kerja, dan dipastikan bahwa perusahaan outsourcing itulah yang bertanggung jawab penuh terhadap hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga terkait dengan masalah PHK dan uang pesangon. Ini juga Bapak Ibu sekalian, diharapkan dengan pengaturan ini, diharapkan bahwa antara aturan dengan praktek itu diharapkan itu bisa sesuai, berjalan dengan baik. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, ketika pengaturan pesangon itu diatur dalam Undang-Undang 13, pesangon itu sebenarnya besar sekali, tetapi kemampuan perusahaan untuk membayar itu tidak mampu gitu. Sehingga apa yang diatur di sana itu ya tidak bisa diwujudkan dengan baik atau dikonkretkan ketika terjadi PHK di lapangan. Ya. Jadi dengan adanya undang-undang ini sudah menjadi suatu harapan kita bahwa di sini sudah ada keseimbangan ya, sudah ada keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Okay. Berikutnya yang terakhir, Oke, Pak Reman, apakah benar bahwa di dalam PP Turunan Undang-Undang Cipta Kerja itu dikatakan bahwa perusahaan bisa mem-PHK buruh tanpa pesangon penuh? Ini saya konfirmasi terlebih dahulu. Benar demikian, Pak Reman? Tanpa pesangon, gimana Bu? Sorry. Tanpa pesangon penuh, Pak Reman. Tetap dapat pesangon, tapi tidak penuh. Oh ya, artinya kan begini Bu. Dengan PP ini sudah ditentukan, sudah ditetapkan besarnya pesangon ketika terjadi PHK. Misalnya ketika perusahaan melakukan efisiensi artinya PHK karena efisiensi, pengusaha wajib membayar uang pesangon sebesar 1 kali, ketentuan pasal 156. Jadi di sini kita tidak lagi berbicara setengah atau penuh atau tidak. Di sini sudah diatur secara tegas, sudah dirumuskan dengan baik besaran uang pesangon itu berapa ketika terjadi PHK dari berbagai alasan. Pak Reman, mungkin bisa dijelaskan kondisi seperti apa yang kemudian memungkinkan bahwa mereka yang terkena PHK ini bisa mendapatkan pesangon penuh atau 100%, dan mana kondisi yang bisa memungkinkan mereka tidak mendapatkan pesangon secara penuh atau 100%? Oh ya, baik. Kalau kita lihat dalam PP ini ada kurang lebih 23 alasan atau sebab terjadinya PHK. Ada 23, kurang lebih ya, ada 23 alasan sebab terjadinya PHK. Kalau misalnya perusahaan tersebut misalkan tadi akan melakukan PHK, tetapi perusahaan itu dalam kondisi rugi, maka pekerja itu memperoleh pesangon sebesar setengah dari ketentuan pasal 156. Demikian juga misalnya kalau perusahaan itu juga mengalami rugi dan kebetulan juga perusahaan itu dalam kondisi ditetapkan dalam kondisi pilot misalnya, itu juga setengah. Ya, namanya kan perusahaan sudah pilot. Kemudian ketika terjadi PHK, yaitu setengah dari ketentuan pasal 156. Dan sebenarnya masih banyak Bapak Ibu sekalian di situ
jika kondisinya itu adalah perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, itu prinsipnya. Kemudian kalau pekerja tersebut di PHK karena kesalahan pekerja, misalnya dia melakukan suatu pelanggaran, kemudian sudah diberikan peringatan pertama, kedua, dan ketiga, tetapi masih tetap melakukan pelanggaran, maka pengusaha dapat melakukan PHK dengan membayar pesangon setengah dari ketentuan pasal 156 ayat 2. Tetapi tolong diperhatikan bahwa uang pesangon yang setengah itu adalah uang pesangon, tetapi uang penghargaan masa kerja itu tetap 1 kali. Oke, kalau itu terkait dengan kondisi di mana para mereka yang terkena PHK itu akan mendapatkan setengah dari uang pesangon. Tapi kondisi mana Pak Reiman yang memungkinkan bahwa mereka ini yang terkena PHK ini bisa mendapatkan uang pesangon tidak dipotong 100% dapat, kemudian uang penghargaan masa kerja juga dapat 100% dan juga uang penggantian hak sesuai dengan alasan PHK? Ya, jadi kan kalau kita lihat di sini Bu, di PP ini, ya, kalau misalnya mereka gini, kalau pekerja itu misalnya, kalau perusahaan itu misalkan melakukan aksi korporasi, nah, ini salah satu contoh. Perusahaan melakukan aksi korporasi, misalnya penggabungan perusahaan, peleburan atau pemisahan perusahaan, ya, bahwa pekerja di situ ketika pengusaha memphk pekerja karena alasan aksi korporasi itu tadi penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan, pekerja itu berhak atas pesangon 1 kali, artinya 100%. Itu salah satu contoh. Yang kedua, kalau misalnya perusahaan itu melakukan divestasi atau pengambil alihan perusahaan dan pekerja itu di PHK karena terjadi tadi akuisisi, maka pekerja ketika di PHK di situ, maka dia dapat uang pesangon 100% atau 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja, atau kalau dalam pasal ini pasal 40 ayat 2 dalam PP ini. Itu beberapa contoh, Bu. Jadi banyak sekali artinya di sini bahwa ketika terjadi PHK, si pekerja itu memperoleh 1 kali. Contoh yang tadi juga, kalau perusahaan melakukan efisiensi tetapi dia tidak dalam kondisi rugi, ya, perusahaan melakukan efisiensi tapi dia tidak dalam kondisi mengalami kerugian, dia mem-PHK karyawan, maka karyawan juga memperoleh uang pesangon 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 atau pasal 40 ayat 2 PP ini. Jadi di situ Bapak Ibu sekalian bisa kita lihat ketika pekerja tersebut tidak melakukan suatu kesalahan dan kondisi perusahaan itu tidak dalam kondisi rugi, artinya kondisi baik-baik saja, tetapi kemudian terjadi PHK, baik tadi karena beberapa alasan tadi, si pekerja ini berhak atas pesangon 100%, akhirnya 1 kali sesuai ketentuan dari pasal 40 ayat 2 PP ini atau pasal 156 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saya kira seperti itu. Oke, Pak Reiman, latar belakang dari berubahnya peraturan ini sebetulnya apa pertimbangannya, Pak Reiman? Ya, salah satu pertimbangannya tadi Bapak Ibu sekalian ini adalah dalam rangka juga memastikan hak dan kewajiban antara pekerja dan buruh diperoleh atau direalisasikan ketika misalnya terjadi dalam hubungan kerja maupun dalam pengakhiran hubungan kerja. Yang pertama, yang kedua, supaya juga ada ini Bu, ini tolong diperhatikan betul ini, supaya ada keadilan juga antara pekerja itu sendiri. Keadilan ini saya meng-highlight itu keadilan
Kalau selama ini Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa ketika terjadi pengakhiran hubungan kerja, maka selama ini yang memperoleh pesangon itu hanya karyawan yang tetap, yaitu yang sering kita sebutkan dengan hubungan kerjanya PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dia dapat pesangon ketika diakhiri hubungan kerjanya. Tetapi mereka-mereka yang pekerja yang hubungan kerjanya PKWT, ya, yang selama ini kita katakan sebagai pekerja kontrak, ketika berakhir hubungan kerjanya dia tidak dapat apa-apa. Ini rasanya kurang adil juga, sehingga direkomposisilah pesangon ini. Sebagian pesangon yang tadinya 2 kali dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, kemudian di-share ini sebagian kepada pekerja kontrak, sehingga pekerja kontrak yang berakhir masa kerjanya dia diberikan uang kompensasi. Jadi untuk mereka karyawan yang PKWT tadi, yang pekerja kontrak, ketika berakhir hubungan kerja diberikan uang kompensasi, sementara untuk mereka karyawan atau pekerja yang hubungan kerjanya PKWTT atau yang sering kita katakan sebagai karyawan tetap, diberikan pesangon. Ini menjadi suatu bentuk perhatian supaya ada keadilan antara pekerja itu sendiri. Yang selama ini tadi saya katakan bahwa pekerja kontrak itu ketika berakhir hubungan kerjanya, dia tidak dapat apa-apa. Sekarang ini dengan adanya PP ini, bahwa mereka yang karyawan kontrak itu ketika berakhir hubungan kerjanya diberikan uang kompensasi sebagaimana diatur dalam PP ini. Oke, berarti atas nama keadilan baik itu antara pekerja dan pekerja maupun juga pekerja dengan perusahaan. Pak Reman, bagaimana kemudian dengan kriteria merugi dan efisiensi dari Kemnaker sendiri terkait dengan peraturan pemerintah PP nomor 35 tahun 2021 ini? Namun kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pak Reman tetap bersama kami dan juga pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.